Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penginderaan jauh di kehutanan untuk menyelesaikan tugas TIK sebelum UAS. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Edward Jonathan Valentino Semaremare dengan NIM 22711 dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Latar belakang dari itu, untuk Indonesia, SIG atau Sistem Information Geografis sedikit banyak telah digunakan umumnya untuk bidang lingkungan, khususnya bidang kehutanan. Pada awalnya perkembangan di Indonesia, SIG hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta digital, tapi saat ini telah jauh berkembang di mana SIG telah digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan, deforestasi, analisis daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa, dan banyak lagi. Di samping itu, dengan ketersediaannya data secara periodik tersebut, gejala perubahan alam atau perubahan hutan, terjadi kerusakan hutan, pertumbuhan hutan, dan sebagainya, dapat dipelajari. Keempat, murah atau cost efektif. Dengan kecakupan wilayah yang luas, maka biaya pengadaan citra persatuan luas menjadi lebih murah. Hutan yang mempunyai peranan penting secara ekologi, ekonomi, dan sosial perlu diketahui kondisinya secara periodik, agar hutan dapat dikelola dengan tetap memelihara dan mempertahankan manfaat secara lestari dan berkelanjutan. Cakupan hutan yang luas dengan kondisi lapangan yang umum berat dan lokasi yang tidak selalu mudah untuk dijangkau menjadi teknik penginderaan jauh sebagai perangkat tepat untuk mendapatkan data sumber daya hutan. Beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan adalah cekidot, perencanaan pengangkutan hasil tebangan, untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri. Pengolahan itu mempunyai biaya yang optimum. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan atau lodging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan menggunakan SIG, Sistem Informasi Geografis, yaitu dengan mengintegrasikan beberapa peta. Peta potensi tegakan, peta kelerengan, peta topografi dengan model teknis. Dengan model teknis, parameter desain jalan dan kabel, dan model finansial, biaya penebangan dan biaya pengangkutan kayu. Selanjutnya, tata guna hutan. Untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak, perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada. Contohnya seperti nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Untuk itu, dengan si peta curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta topografi diintegrasikan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana beserta luasnya yang mempunyai skor gabungan sama besar atau lebih besar dari batas yang perlu ditetapkan sebagai hutan lindung, dan wilayah mana yang mempunyai skor gabungan kurang dari batas yang dipersyaratkan untuk suatu hutan lindung. Selanjutnya, monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Mengingat bahwa tebangan di areal HPH ini dapat dilakukan secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan tersebut.
deforestasi dengan mengkomunikasikan peta batas kawasan hutan, dan citra satelit dengan bantuan SIG dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan. Dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Kebakaran hutan SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan menoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, RH. Dari hasil analisis tersebut, biasanya dibuat scoring dari setiap faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan. Dan dengan cara menjumlahkan skor masing-masing dan mengoverlay peta setiap faktor, akan didapat kawasan yang rawan terhadap kebakaran yang tinggi sampai rendah. Dari sini dapat diambil keputusan untuk melakukan tindakan preventif kebakaran seperti pemantauan yang lebih intensif terhadap kawasan yang sangat rawan dan penyediaan peralatan dan fasilitas pemadaman kebakaran pada titik tertentu atau terdekat dari daerah tersebut. Selanjutnya, rehabilitasi lahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan menghasilkan guna apabila informasi yang akurat baik spasial dan non-spasial dari kawasan ke kawasan kritis yang perlu direhabilitasi atau dengan kosongnya lahan yang gundul, maka itu guna rehabilitasi. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi SIG dan penginderaan jauh melalui kombinasi SIG dan penginderaan jauh kawasan-kawasan kritis seperti tanah kosong, padang-padang alang, dan rehabilitasi lahan. Gerakan rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat baik spasial maupun non-spasial. Informasi ini disediakan dengan cepat menggunakan teknologi SIG dalam penginderaan jauh melalui kombinasi SIG. Sementara ini, untuk pemetaan atau pembuat peta kehutanan yang menggambarkan dilaksanakannya secara digital dapat berpedoman pada 1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 251 atau KPTS 7/1999 tanggal 28 April 1999 tentang pedoman pengolahan dan penyajian data digital SIG untuk keperluan pembangunan kehutanan dan perkebunan. Yang kedua, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 730 KPTS 2/1999 tanggal 21 September 1999 tentang standarisasi peta dasar digital. Dan sekianlah video saya tentang pemanfaatan digital SIG. Kiranya video ini bisa menjelaskan dan memberi pemahaman akan teman-teman supaya teman-teman bisa mempelajari hal ini. Kiranya teman-teman like, subscribe, dan share. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sehat.